Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Selamat pagi Big Kids, selamat pagi Asuhan, selamat pagi Indria, selamat pagi Pratama. Semuanya pasti dalam keadaan sehat. Karena Tuhan selalu menjaga kita dan beserta kita semuanya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, Ibu Linda mau ajak anak-anak untuk berdoa. Minta Tuhan Yesus menolong kita agar acara sekolah minggu berjalan dengan lancar. Yuk anak-anak, kita mau siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu menjaga kami. Saat ini Tuhan, kami dipertemukan di dalam sekolah minggu online. Kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa berkumpul di acara sekolah minggu ini. Berkati acara kami hari ini Tuhan. Saat mendengar cerita, mendengar firman Tuhan, Tuhan yang tolong berbicara kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di Kids, Ibu Linda mau tanya nih. Hari ini tanggal berapa coba? Ya betul, tanggal 7. 7 apa coba? Februari, betul sekali. Kira-kira bulan Februari itu ada apa ya? Coba dipikir, bulan Februari ada apa coba?
Coba. Ah, betul. Hati. Berarti itu tanda apa? Hari apa? Valentine. Kalau hari Valentine itu berhubungan dengan apa coba? Betul. Cinta. Hati. Terus apa lagi? Hadiah. Terus coklat. Terus permen. Dan kue-kue. Betul semuanya. Kita merayakan hari kasih sayang. Semuanya ingin berbagi karena mereka mengasihi. Tapi anak Tuhan, setiap hari adalah hari kasih sayang. Enggak hari Senin, enggak bulan Januari, enggak bulan Februari. Tapi semua hari adalah hari kasih sayang. Nah, Ibu Linda mau tanya, kita itu harus mengasihi siapa yang nomor satu? Siapa? Betul, yang pertama itu adalah Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus lewat satu pujian ya. I love you Jesus. Ibu Linda mau ajak anak-anak menyanyi 3 versi. Bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Kita mau belajar sama-sama ya. Siap? Oke. Pakai bahasa Inggris dulu ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jawanya ya. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Indonesianya ya. Aku cinta Yesus, sungguh-sungguh sungguh dalam. Aku cinta Yesus, sungguh-sungguh sungguh dalam. Cintaku dalam 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 banget. Cintaku dalam 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 banget. Nah, setelah kita bilang I love you sama Yesus, nah di bulan Februari ini coba dilihat, anak-anak punya kalender kan? Ada tanggal 12, hari Jumat ini nih. Ada apa ya? Coba pikir. Ya betul, hari Imlek, hari ya tahun baru orang Cina. Nah, siapa yang suka merayakan? Ya, Ibu Linda juga suka. Kalau Imlek, coba dipikir, anak-anak biasa dapat apa? Ya, angpau yang banyak. Terus anak-anak dapat apa lagi nih? Kue yang banyak. Terus kita juga bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi tahun ini Bu Linda juga sedih. Nggak bisa kumpul sama saudara-saudara yang banyak. Cukup bersama keluarga, papa, mama di rumah saja kita bisa merayakan Imlek sama-sama. Jangan sedih ya anak-anak. Nah, biasanya kalau Imlek anak-anak suka apa ya? Begini nih. Wah betul, ini adalah Kyonghee. Nah,
Ini tandanya apa ya? Anak-anak selalu begini nih sama papa dan mama. Ini tandanya kita kasih penghormatan. Hormat kepada orang tua. Nah, Tuhan Yesus juga mau anak-anak selalu hormat kepada papa dan mama. Caranya gimana Bu Linda? Caranya TAAT kepada papa dan mama. Terus harus mengasihi mereka. Bisa? Bisa. Anak Tuhan harus bisa mengasihi. Kapan saja, tiap waktu harus mengasihi. Kita menaikkan pujian KASIH. Siap ya? Siap ya? KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Papa seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Mama seperti kasih Yesus. Lagi ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Papa seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Mama seperti kasih Yesus. Ya betul, kita harus mengasihi, taat kepada papa dan mama kita. Bisa bikin? Bisa. Nah, kita udah memuji Tuhan, kita udah gerak-gerak. Nah, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau jadi seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kita menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Siapkan hati kita ya anak-anak. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, anak-anak, kita mau berdoa, minta Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami, anak-anak ini yang akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang manis, yang selalu taat kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini.
Tolong Ibu Elin yang akan membawakan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi Big Kids. Apa kabarnya hari ini? Wah, kurang semangat. Sekali lagi ya, Ibu Elin tanya, apa kabarnya hari ini? Wow, ada yang jawab luar biasa, semangat sekali. Bu Elin senang lihat anak-anak semangat, apalagi Tuhan Yesus kita. Pasti senang banget lihat anak-anak semangat beribadah dan setia sekolah minggu. Hari ini Bu Elin mau cerita loh, ceritanya bukan cerita biasa. Dan juga bukan cerita yang bohongan. Ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Di mana bisa kita baca cerita yang sungguh-sungguh terjadi ya? 7 huruf, ayo tebak. Di mana? Isi ceritanya adalah tentang kehebatannya Tuhan Yesus, kehebatan Allah kita. Ayo apa? Betul sekali, jawabannya adalah di Alkitab. Semua udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau udah siap, Bu Elin mau ajarin satu buah lagu tentang Alkitab. Kita belajar sama-sama ya. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, firmannya Tuhan. Ku mau buka dan belajar. Ku cinta firman Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Siap ambil Alkitabnya ya. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab firman-Nya Tuhan. Dan belajar, ku cinta firman Tuhan. Sekali lagi, Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab firman-Nya Tuhan. Ku mau buka dan belajar, ku cinta firman Tuhan. Wow, ternyata dari lagu itu kita sudah tahu bahwa Alkitab bukunya Tuhan dan juga firman-Nya Tuhan. Oleh karena itu, semua cerita yang ada di Alkitab adalah sungguh-sungguh terjadi. Sekarang anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk duduk dengan tenang dan buka telinganya, buka matanya. Anak-anak tahu nggak siapa yang menciptakan dunia ini? Betul sekali, Allah menciptakan dunia ini dengan begitu indahnya. Untuk siapa ya? Pastinya untuk kemuliaan Allah. Nah, Allah menciptakan apa saja coba? Ingat nggak? Hari pertama itu terang, cring. Hari kedua cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan. Itu hari ketiga. Hari keempat benda penerang. Hari kelima burung-burung. Dan ada juga ikan-ikan, hewan darat dan manusia. Itu hari keenam. Hari ketujuh istirahat. Wow, Allah menciptakan begitu luar biasa ya anak-anak. Allah menciptakan dunia ini untuk manusia tinggali. Dan ingat nggak siapa manusia pertama yang Allah ciptakan? Betul, Allah menciptakan Adam. Lalu Allah melihat tidak baik kalau Adam hidup hanya seorang diri saja. Oleh karena itu Allah menciptakan Hawa. Tapi meskipun Adam dan Hawa sudah tinggal di Taman Eden yang begitu indah, Adam dan Hawa melakukan satu
kesalahan yang menyebabkan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa berbuat dosa, anak-anak. Allah kita Allah yang sangat penyayang, tapi Allah kita juga Allah yang adil. Allah menyayangi kita, tapi Allah juga tidak suka dengan dosa. Oleh karena itu, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Anak-anak, dosa sudah merusakkan hubungan antara Allah dengan manusia. Tapi seperti yang tadi Bu Elin bilang, Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang. Allah nggak mau kita hidup terus di dalam dosa. Oleh karena itu, Allah berjanji Allah akan mengirimkan putranya yang tunggal, yang satu-satunya untuk datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Anak-anak tahu kan? Allah mengirimkan satu-satunya anaknya, yaitu Yesus, untuk lahir ke dunia ini menjadi manusia, sama seperti anak-anak, sama seperti mami dan papi, sama juga seperti Ibu Elin. Allah yang begitu kudus rela turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sangat dikasihinya. Nah, anak-anak, ketika Yesus lahir, Yesus menjadi manusia sama seperti kita, tumbuh menjadi besar. Dia perlu makanan, dia perlu minuman, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Dari umur 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Karena Yesus betul-betul menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus terus dijaga dan dipelihara oleh mama dan papahnya. Anak-anak ingat nggak? Papahnya siapa namanya? Ayo. Betul, dia dipelihara dan dijaga oleh Papa Yusuf. Sedangkan mamanya bernama, betul sekali, Mama Maria. Yesus tinggal bersama dengan Papa Yusuf dan juga Mama Maria. Makin lama semakin besar, besar, besar. Dan akhirnya Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Setiap tahun orang-orang Israel sering berkumpul ke Yerusalem. Mengapa mereka kumpul ke Yerusalem? Mereka semua berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu apa sih? Hari Raya Paskah itu adalah hari di mana orang-orang Israel mengingat waktu mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Waktu mereka melewati laut Teberau yang begitu luas dan bebas dari orang-orang Mesir. Perayaan ini dilakukan setiap tahunnya di Yerusalem. Semua orang Israel senang sekali untuk berkumpul di Yerusalem. Mereka selalu membawa keluarganya untuk datang ke Yerusalem dan memperingati hari Paskah dengan penuh sukacita. Yesus juga sama. Ketika Yesus berumur 12 tahun, wah, Yesus senang sekali. Yesus akan dibawa oleh Papa Yusuf dan Mama Maria pergi ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Waktu dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada bis kota, belum ada pesawat juga. Jadi orang-orang kalau mau pergi ke Yerusalem itu dengan berjalan kaki.
mereka datang bersama semua keluarganya. Mereka jalan menuju Yerusalem karena mereka mau merayakan perayaan Paskah. Tentunya mereka berjalan dengan penuh sukacita. Nggak ada yang sedih. Mereka semua bersemangat sekali untuk pergi ke Yerusalem. Nah, setibanya mereka di Yerusalem, mereka akan merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Perayaan Paskah di Yerusalem ini berlangsung selama 1 minggu. Nah, setelah perayaan Paskah itu selesai, mereka telah bersukacita di Yerusalem di dalam bait Allah. Mereka kembali ke kotanya masing-masing, termasuk juga Papa Yusuf dan Mama Maria, tentu saja dengan Yesus. Mereka harus kembali lagi ke kota asal mereka. Nah, waktu mereka kembali ke kota asal mereka, mereka pun berjalan lagi, pulang menuju ke kota Nazaret, tempat mereka tinggal. Nah, setelah mereka berjalan, Papa Yusuf dan Mama Maria sadar akan sesuatu hal. Ternyata Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka cari-cari, adakah di antara saudara-saudara mereka dan keluarga-keluarga mereka yang melihat Yesus? Dan ternyata anak-anak tidak ada satupun dari keluarga yang melihat Yesus. Wah, Yesus hilang. Bagaimana perasaan Papa Yusuf dan Mama Maria ya, begitu tahu anak yang dikasihinya Yesus hilang? Pastinya mereka sedih sekali dan mereka juga panik. Pasti kalau Papa dan Mamanya Bu Elin kehilangan Bu Elin juga, mereka sedih dan panik. Gitu juga dengan Papa Mamanya Yesus. Mereka panik, mereka bingung, mereka mencari-cari Yesus, tapi tetap tidak ketemu. Bagaimana ya? Apa yang harus Papa Yusuf dan Mama Maria lakukan? Apakah mereka berhenti mencari Yesus dan melanjutkan perjalanan mereka pulang ke kota Nazaret? Tetat! Mereka tidak meninggalkan Yesus seorang diri saja. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke kota Yerusalem untuk mencari Yesus. Wah, mereka mencari Yesus selama beberapa hari ya? Apakah sebentar? Mereka mencari siang dan malam. Mereka mencari melewati jalan-jalan yang pernah mereka lalui. Mereka melewati lorong-lorong yang sempit, yang gelap, untuk mencari Yesus, anak mereka satu-satunya. Wow, Papa Yusuf dan Mama Maria hebat sekali ya, mau berusaha begitu keras untuk dapat menemukan Yesus. Setelah 1 hari, 2 hari, dan 3 hari, akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus. Anak-anak tahu Yesus ada di mana? Betul. Ternyata Yesus ada di bait Allah bersama dengan pemimpin-pemimpin di bait Allah. Mereka sedang bertanya jawab. Pemimpin-pemimpin yang ada di bait Allah itu sangat kagum melihat kepintarannya Yesus. Mereka sedang berbicara, bercakap-cakap, dan berdiskusi tentang firman Tuhan. Dan hebatnya, Yesus bisa menjawab semua itu. Wah, para pemimpin terkagum-kagum melihat kepintarannya Yesus. Ketika Mama Maria dan Papa Yusuf melihat Yesus ada di bait Allah, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Apakah mereka marah? Tidak, mereka senang sekali bisa menemukan Yesus setelah mereka mencari selama 3 hari lamanya. Lalu Mama Maria datang menemui Yesus dan dia berkata kepada Yesus, "Nak, mengapakah kamu berbuat demikian?
Tidakkah kamu tahu bahwa papamu dan aku begitu cemas mencari engkau? Tapi anak-anak, ternyata Yesus langsung menjawab, "Mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku, di dalam bait Allah ini?" Wah, anak-anak, Tuhan Yesus menjawab bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapaknya, di dalam bait Allah. Itu adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Mama Maria dan Papa Yusuf lalu mengajak Yesus pulang kembali ke Nazaret. Sebenarnya Yesus ingin berlama-lama lagi di bait Allah itu, karena kan dia bilang dia harus berada di dalam rumah Bapaknya. Tapi anak-anak, Yesus begitu taat mau mengikuti ajakan Papa Yusuf dan juga Mama Maria. Yesus, anak Allah, mau taat kepada ajakan orang tuanya untuk pulang kembali ke kota Nazaret. Nah, anak-anak, Yesus yang anak Allah saja bisa taat kepada orang tuanya. Apalagi kita. Kita harus selalu taat kepada orang tua kita. Kita harus mengikuti apa yang orang tua kita bilang. Anak-anak, dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Yesus, anak Allah, mau terus belajar tentang firman Tuhan. Meskipun para imam-imam itu sudah kagum loh dengan kepintarannya Yesus, tapi Yesus mau terus bertambah-tambah belajar tentang firman Tuhan. Apakah anak-anak di rumah mau juga seperti Yesus? Wah, pastinya dong. Kalau sekarang anak-anak juga sedang mendengarkan firman Tuhan, meskipun di rumah, itu artinya anak-anak juga sudah mau belajar tentang Tuhan Yesus, mau belajar tentang firman Tuhan. Anak-anak ajak mami papinya juga untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari minggunya, setiap sekolah minggu. Seperti Yesus juga yang mau terus belajar tentang firman Tuhan. Nah, selain mendengarkan firman Tuhan, bagaimana ya caranya lagi supaya kita bisa terus bertumbuh-tumbuh pengetahuan kita tentang firman Tuhan? Betul, setiap anak-anak bangun tidur, anak-anak mau tidur, anak-anak mau makan, jangan lupa berdoa. Juga anak-anak harus rajin baca Alkitab, firman-Nya Tuhan. Kalau anak-anak belum bisa baca Alkitab, nggak apa-apa. Minta tolong sama papa dan mama untuk rajin membacakan Alkitab untuk anak-anak. Nanti kalau anak-anak sudah bisa baca sendiri, gantian anak-anak yang membacakan firman Tuhan untuk papa dan mama. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya, untuk terus-menerus mau belajar tentang firman Tuhan seperti Yesus. Dan jangan lupa selalu taat dengan orang tua kita, seperti Yesus yang juga taat kepada Papa Yusuf dan Mama Maria. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Elin mau ajak anak-anak menyanyikan satu buah lagu lagi. Lagu ini dalam bahasa Inggris. Mungkin agak sulit, tapi nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama ya, karena lagunya bagus. Lagunya More, More, More Like Jesus. Bertambah-tambah hikmatnya, bertambah-tambah besar tumbuhnya, dan juga bertambah-tambah karakter kita, perbuatan kita akan mirip selalu dengan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Viewers? Absolutely. I seek godly wisdom on how to build my life. And daily I surrender. Lord, help me do what's right. Renewing my mind and reaching in love.
Nah, bisa kan? Kalau anak-anak mau ulang-ulang lagi lagunya boleh, supaya kita bisa semakin seperti Yesus. Nah, hari ini juga ada ayat hafalannya. Anak-anak ingat-ingat ayat hafalannya ya. Ayatnya diambil dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita ulangi satu kali lagi ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bisa kan anak-anak? Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, Bu Elin mau ajak anak-anak berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Yesus begitu taat dan mau terus belajar firman Tuhan. Berkati saya agar bisa bertumbuh besar, bertumbuh hikmatnya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhannya sampai di sini. Tapi terus diingat ya, untuk rajin belajar firman Tuhan dan taat kepada orang tua kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.